Alhamdulillah, Pak Risto, Pak Doni, dan Pak Heri, juga teman-teman yang lainnya yang masih berusaha bergabung di udara. Alhamdulillah, dengan izin dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan dan Allah pertemukan kita di udara ini atau di Zoom ini. Mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini sedang Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita. Allah mudahkan kita dalam Amin, amin. proses setiap kegiatan atau setiap tugas yang kita emban. Baik, Pak Risto, Pak Doni, Pak Heri, sebagaimana jadwal yang sudah disampaikan, pada sore hari ini kita akan mengawali materi bahasa Arab dasar dan kitab yang kita gunakan adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Eh, Barangkali Pak Risto, Pak Heri, Pak Doni sudah memiliki kitab atau PDF-nya? Sudah punya? Belum, Pak. Belum, Mas. Belum. 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 Baik, kalau begitu izin saya sharekan sekarang ya, Pak Risto, Pak Heri, Pak Doni, sambil berjalan. Boleh, Kita boleh, Pak. sharekan Silakan, Pak. Makasih. kitabnya. Siap. Jadi sekali lagi nama kitab yang kita gunakan untuk bahan ajar adalah Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha. Kitab ini para santri yang Allah muliakan digunakan di Universitas Islam Madinah atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan di Saudi yang sekaligus digunakan juga atau dikarang oleh salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, Ad-Duktur Abdurrahim. Jumlah juznya ada 3 dan beliau qadarullah sudah wafat beberapa tahun ke belakang dan karyanya masih digunakan oleh kita semua, khususnya umumnya oleh para pelajar di Indonesia. Baik, izin saya buka WA-nya, kita sharekan kitab. Baik, Pak Risto, Pak Heri, Pak Doni, dan teman-teman yang lainnya mungkin nanti bisa menyusul, mendownload begitu ya. Mendownload dan menyimpan kitab yang sudah Anda sampaikan di grup. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini eh, para santri bisa fokus untuk melihat ke screen sharing atau layar yang di-sharekan, atau mungkin nanti bisa kitab PDF-nya dilihat di laptop masing-masing atau di HP masing-masing, atau mungkin ada yang berinisiatif untuk mengeprint juga boleh, silahkan, agar tulisannya lebih jelas, kemudian bentuk tulisannya bisa terbaca dan lebih terang gitu ya kalau di print. Ya. Kalau untuk apa namanya pertemuan, boleh juga kita sama-sama fokus ke screen yang di-sharekan atau layar yang di-share. Baik para santri yang Allah muliakan, karena ini mata pelajaran bahasa atau perkuliahan bahasa, maka
metode yang kita gunakan adalah metode diskusi dan metode pihak. Jadi Pak Risto, Pak Doni, Pak Heri, dan Pak Rifai, pada kesempatan kali ini kita akan banyak berlatih mengenai bahasa Arab. Apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita latihkan? Pada umumnya yang pertama ada kosakata. Jadi ada penguasaan kosakata. Setiap materi atau setiap kata yang kita pelajari harus kita kuasai. Jadi setiap kata yang dibaca, contoh mulai dari ad-darsul awal, pelajaran pertama, sampai dengan kata terakhir yang kita baca itu harus dikuasai. Nah, bagaimana cara menguasainya? Kita akan pelajari kurang lebih selama 1 jam kurang dari saat sekarang. Kemudian yang kedua, para santri yang Allah muliakan, yang kedua kompetensi atau fokus pembelajaran bahasa Arab dasar ini adalah membiasakan terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Saya ulangi lagi, membiasakan terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, kalimat-kalimat bahasa Arab atau kata-kata bahasa Arab yang muncul dalam layar atau yang ada dalam kitab ini harus kita latihkan terjemahnya. Nanti barangkali Pak Heri saya minta begitu ya untuk menerjemahkan apa yang sudah kita pelajari atau mungkin kalimat-kalimat yang belum kita pelajari. Jadi nanti ada sesi atau akan ada diminta para santri secara random, secara pilihan saja, nanti tidak kalau tidak memungkinkan semuanya berarti secara bergiliran gitu ya. Secara bergiliran tiap pekannya akan ada yang diminta untuk berlatih. Kemudian yang ketiga kompetensinya adalah memahami teks atau memahami apa yang dibaca. Selain terjemah, kemudian kita memahami apa yang sudah diterjemahkan gitu ya. Jangan sampai kalimat yang kita baca ini tidak bisa kita pahami, itu jadi problem gitu ya dalam bahasa. Ada tiga kompetensi tadi atau 3 hal yang menjadi fokus pembelajaran kita. Yang pertama kosakata atau al-mufradat, yang kedua adalah terjemah, dan yang ketiga adalah fahmul makruh atau memahami apa yang dibaca atau isi kandungan kalimat-kalimat bahasa Arab yang dibaca. Baik, mari para santri yang Allah muliakan, di pertemuan kali ini kita sudah atau dihadiri oleh 5 santri ya. Yang tercatat sebetulnya lebih dari 15 orang atau 20 orang kalau tidak salah. Kami mencatat di database ada 20 orang, namun qadarullah masya'al mungkin teman-teman yang lain ada yang berhalangan, ada yang mungkin saat ini sedang ada kegiatan, dan bagi santri atau bapak yang hadir pada saat ini dengan hati yang ikhlas dan yakin, insya Allah kita yang hadir saat ini mendapatkan eh, pahala dari tugas yang saat kita kemban ini tentunya lebih besar dari teman-teman yang tidak hadir. Niatkan dengan hati yang ikhlas, karena ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai hamba Allah dalam menjalankan tugas-tugas di muka bumi ini insya Allah. Baik, kita mulai untuk materi awal ini. Para santri yang Allah muliakan, mulai dari ad-darsul awal atau pelajaran pertama. Ya. Pelajaran dalam bahasa Arab itu ad-darsu, gitu ya. Ad-darsu. Pernah dengar akar kata dari ad-darsu itu adalah tadarrus. Tadarus ya. Terus itu kan akar kata dengan ad-darsu. Ad-darsu pelajaran, kalau tadarrus kan usaha untuk
mempelajari, itu tadarus. Usaha untuk memahami, itu tadarus. Kemudian ada juga akar kata yang lain, madrasah. Pernah dengar? Madrasatun. Madrasah. Sekolah. Madrasatun artinya apa? Sekolah. Sekolah, betul. Berarti madrasatun adalah tempat di mana pelajaran itu dipelajari atau ilmu dipelajari, madrasah. Kemudian ada juga akar kata yang lain seperti tadris begitu ya, atau mudaris, dan tentunya itu dipelajari melalui ilmu yang dinamakan dengan ilmu tasrif dalam bahasa Arab. Nah, kita sedikit-sedikit kenalkan begitu ya, walaupun kita tidak sedang mengkaji kitab khusus tentang tasrif, tapi bahasa Arab itu universal. Bisa kita pahami dari teks langsung gitu ya. Sekali lagi, ad-darsul awwalu adalah atau artinya pelajaran pertama. Al-awwal artinya pertama. Diserap dalam bahasa kita juga sama, awal. Awal itu berarti kan pertama. Baik, tema yang kita pelajari adalah hadza. Hadza, Aja. ada yang tahu artinya apa? Hadza, Ini. Itu. ini, betul. Ini. Hadza termasuk kata tunjuk, sekali lagi kata tunjuk atau isim isyarah. Isim isyarah dalam bahasa kaidah nahwu, isim isyarah yang menunjukkan kata dekat atau penunjuk dekat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Hadza itu artinya ini. Baik, sekali lagi kita akan fokus pada 3 hal tadi ya, para santri yang Allah muliakan. 1, kosakata mufradat, maka setiap kata yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa dicatat, bisa dipelajari, bahkan dikuasai oleh sahabat-sahabat sekalian. Kemudian terjemah dan jangan lupa memahami konteks kalimat yang dibaca. Baik, izin saya ulangi, Bapak Ibu Said sekalian atau Bapak sekalian. Bagi yang bisa untuk berpartisipasi nanti kita akan undang untuk latihan gitu ya. Bagi yang tidak memungkinkan, barangkali sedang ada di jalan, mohon nanti diinformasikan gitu ya. Ustadz, saya sedang di jalan dan tidak mungkin untuk latihan, tidak apa-apa. Nanti disampaikan di chat saja. Baik, insya Allah di halaman pertama kita akan mempelajari beberapa kosakata berikut dengan penggunaan dalam kalimat bahasa Arabnya. Dimulai dari atau menggunakan kosakata hadza untuk Aja. gambar pertama ini ada apa? Gambar apa ini? Kamar rumah. Gambar rumah, betul. Kalimat yang digunakan adalah hadza bait. Baitun. Baik. Aza baik. Rumah dalam Aza bahasa baik. Arab adalah baitun, betul. Baitun. Baik, sekali lagi hadza bait. Baitun. Aza baitun. Baitun. Nah, bagi yang bisa mengulangi, boleh kita sambil pelatihan untuk diulangi ya. Aza Sekali lagi, baitun. hadza baitun. Ya, baitun. Nah, sering dengar istilah atau kalimat baitullah. Nah, Baitullah. baitullah Sering. Ya. rumah Allah, baitullah. Yang dimaksud baitullah di sini adalah Ka'bah, gitu ya, atau Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya. Baik. Kata yang kedua kita lanjutkan. Ini ada gambar apa di sini? Masjid. Masjid, betul. Nah, kata atau kalimat yang kita gunakan adalah hadza masjidun. Diulang. Aza masjidun. Baik.
Sekali lagi. Hadza masjidun. Haza masjidun. Baik. Kendati pun hak di sini ditulis tanpa alif, tapi pembacanya Haza panjang ya. dipanjangkan. Betul. Kita ulangi sekali lagi. Hadza masjidun. Haza masjidun. Baik. Kemudian yang ketiga, hadza babun. Haza babun. Babun artinya apa? Pintu. Pintu, betul, Masya Allah. Kalau dalam surat Az-Zumar ada istilah wafutihat abwabuha, babun. Di sana bab itu adalah pintu. Atau dalam pembahasan kitab, biasanya kitab di hadis ya, babur rahmah, itu pintu. Bab itu bisa diartikan pintu atau bisa diartikan bab, begitu ya. Dalam hal ini bab itu adalah pembuka pembahasan. Babur rahmah, babus saum, babun nikah, nah, begitu ya. Babuz zakah. Nah, itu bab ini bisa kita artikan pintu secara makna aslinya. Kalau makna kitab adalah pembuka suatu bahasan. Begitu bab. Itu yang ketiga. Alhamdulillah. Yang pertama ada baitun, kemudian yang kedua ada masjidun, kemudian kita yang keempat. Nah ini insya Allah kosakatanya mudah ya, karena beberapa di antaranya sudah digunakan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sama-sama diulangi. Hadza kitabun. Haza kitabun. Sekali lagi. Hadza kitabun. Haza Kitabun. kitabun. Artinya apa? Ini kitab. Ini sebuah kitab, betul. Ini sebuah kitab. Buah kitab. Lanjut. Hadza qalamun. Haza kalamun. Baik, sekali lagi. Hadza qalamun. Haza kalamun. Ada yang tahu artinya ini? Pulpen. Ini adalah pulpen, betul. Kolam juga digunakan kalimatnya di dalam Al-Quran. Nun wal qalami wama yasturun. Al-qalam. Qalam di sini adalah pena. Kemudian yang keenam. Hadza miftahun. Diulang. Ada miftahun. Haza miftahun. Sekali lagi. Hadza miftahun. Haza miftahun. Ada yang tahu miftah artinya? Kunci. Kunci. Gambarnya Ustaz. Kunci gambarnya. Miftah itu asal katanya adalah fataha yaftahu. Atau berasal dari fataha yaftahu artinya membuka. Fataha yaftahu artinya membuka. Nah, kita sering mendengar istilah Fathu Makkah. Fathu Makkah. Fathu itu artinya membuka, membebaskan. Karena kenapa diartikan membebaskan? Karena beriringan dengan kata Makkah. Jadi bukan arti membuka Mekah gitu ya, membuka kota Mekah. Dalam makna yang dimaksud adalah membebaskan Mekah pada waktu itu dari kesyirikan gitu ya. Nah, Fathu Makkah. Maka ada akar kata yang lain yaitu miftah. Miftah itu maknanya adalah kunci atau alat yang digunakan untuk membuka, yaitu kunci. Miftah. Kemudian kita lanjutkan. Kata yang lainnya, hadza maktabun. Diulang. Haza maktabun. Ayo, sekali lagi. Hadza Haza maktabun. maktabun. Ada maktabun. Ayo. Sekali lagi. Hadza maktabun. Haza maktabun. Artinya apa? Meja. Ini adalah meja, betul. Maktab. Ada Diambil gambar. dari kata kataba yaktubu. Artinya menulis.
Berarti maktab di sini alat untuk Tempat. atau tempat untuk menulis, betul. Baik. Mungkin di antara kita ada yang sudah mempelajari tasrif gitu ya. Maka ada juga yang belum mempelajari tasrif, tidak apa-apa. Kita kenalkan bahwa bahasa Arab itu memiliki akar kata dengan kata yang lain. Artinya satu kata bisa berhubungan dengan kata-kata yang lain. Seperti tadi, ad-darsu dengan madrasah, miftah dengan fathu, begitu ya. Atau Fatih. Kita sering dengar Muhammad Al-Fatih gitu ya. Muhammad Al-Fatih itu kan artinya julukan. Al-Fatih itu pembuka atau pembebas gitu ya. Muhammad sang penakluk atau sang pembebas. Karena waktu itu Muhammad Al-Fatih membebaskan gitu ya. Sebuah wilayah gitu ya. Nah, dalam hal ini satu kata dengan kata yang lain dalam bahasa Arab itu sering memiliki hubungan. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada gambar kasur di sini. Bahasa Arabnya adalah hada sarirun. Diulang. Haza Sarirun. sarirun. Sekali lagi, Sarirun. hada sarirun. Ya, Haza sarirun. sarirun. Tayyib. Sarir dalam bahasa Arab artinya, atau dalam bahasa Indonesia artinya kasur. Kasur ya. Kasur, betul. Ada gambarnya. Sarir itu adalah kasur. Tayyib. Kita lanjutkan. Ini kata yang paling mudah barangkali ya dalam materi pembelajaran kita. Hada kursiyun. Diulang. Ada Haza kursi. kursiyun. Nah, Ada semuanya pasti kursiun. tahu ini artinya apa? Kursi. Ustaz. Kursi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ternyata para santri yang Allah muliakan, bahasa Arab itu hampir 80% kurang gitu ya. 80% kurang, bahkan mungkin ada 60-80% itu menyerap kata-kata dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi ada maktab, biasanya maktab juga digunakan juga, kursi apalagi. Kemudian ada kitab begitu ya yang sudah populer, kemudian Baitullah, ada bab-bab itu juga digunakan dalam bahasa kita, masjid juga digunakan ya. Alhamdulillah, itulah halaman pertama ya dalam materi hadza. Yang pertama ada hadza baitun, ini rumah. Yang kedua hadza masjidun, ini masjid. Yang ketiga hadza babun, ini pintu. Yang keempat hadza kitabun, ini kitab. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini Sarirun. kasur, betul. Hadza kursiyun, ini Kasur. Kursi. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik, kita minta silakan Pak Risto barangkali boleh dibaca ulang bahasa Arabnya. Dimulai dari hadza baitun. Silakan. Haza baitun. Diartikan langsung. Ini Ini rumah. rumah, betul. Dilanjut. Haza masjidun. Ini masjid. Betul. Haza babun. Ini pintu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Haza kitabun. Ini kitab. Haza kitabun. Ini kitab. Naam. Haza kalamun. Ini pena. Ini pena, betul. Haza miftahun. Ini kunci. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Haza
miktabun. Ini meja. Tayyib. Haza sarirun. Ini kasur. Tayyib. Haza kursiyun. Ini kursi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran laka ya Sayyid Risto. Tayyib. Terima kasih Sayyid Risto. Mudah-mudahan menjadi latihan. Sekali lagi untuk latihannya mungkin tidak 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 memungkinkan semuanya mendapat giliran dalam satu pertemuan. Mungkin saja beberapa di antara kita nanti diminta untuk latihan, gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, inginnya sebetulnya semuanya dapat bagian, begitu ya, dapat giliran. Tapi untuk efisiensi, gitu ya, karena waktu kita terbatas, jadi nanti bergiliran saja, gitu ya. Untuk yang hari ini tidak mendapatkan giliran latihan, boleh menyimak terlebih dahulu. Apalagi yang saat ini qadarullah wa masya'a fa'al ada yang sedang di perjalanan gitu ya. Boleh nanti konfirmasi sehingga nanti tidak tidak dipanggil dalam artian tidak diminta untuk latihan secara langsung. Tapi boleh menyimak. Baik. Alhamdulillah sekurang-kurangnya ada 10 begitu ya, 10 kosakata bahasa Arab, 10 lebih yang kita pelajari dalam halaman kelima atau halaman awal kita ini. Kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Tema selanjutnya adalah ma hadza. Sekali lagi, tema selanjutnya adalah ma hadza. Haza. Nah, sama-sama kita ulangi. Ma hadza. Diulang. Ma hadza. Ma haza. Sekali lagi, ma hadza. Ma Ma haza. Ma hadza artinya apa ini? Saya ulangi lagi, ma di sini artinya apa? Dalam bahasa Arab itu ma bisa diartikan apa, bisa juga diartikan tidak. Namun dalam konteks kalimat ini, ma di sini adalah kata tanya apa. Baik. Sekali lagi, ma artinya apa. Sedangkan ini artinya, hada artinya ini. Berarti digabungkan dalam satu kalimat, kalimat tanya apa ini? Ma hadza. Nah, para santri yang Allah muliakan, tema kali ini kita langsung mempelajari bacaan percakapan atau bacaan tanya dan jawab, gitu ya. Pertanyaan yang kita gunakan adalah ma hadza. Sekali lagi, ma hadza. Haza. Baik, boleh kita praktekkan bersama-sama? Silakan diulangi. Wahid, isnan, salasa. Ma hadza. hadza. Ma haza. Baik. Untuk pertanyaan ma hadza, jawabannya adalah hadza baitun. Diulang. Haza. Haza baitun. Sekali lagi, diulang. Ma hadza. Ma haza. Jawabannya hadza baitun. Haza baitun. Nah, jadi kalau ditanya seumpamanya atau kita bertanya begitu ya, di pasar, di Mekah atau di manapun saja begitu ya, dengan kalimat ma hadza, berarti orang akan menjawab hadza baitun atau hadza apa gitu ya yang kita tanyakan. Hadza baitun, ini rumah. Kita ulangi lagi sekali lagi. Ma hadza, diulang. Ma haza. Hadza baitun. 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 Baik. Kita lanjutkan ke kalimat yang ketiga. Nah, di sini ada tambahan alif. Alif di sini artinya adalah apakah. Dalam Al-Qur'an sering digunakan lafad apakah di sini seperti dalam surat Al-Fil gitu ya. Alam taro kaifa fa'ala, di sana ada a. Nah, jadi a di sana artinya apakah. Ahadza baitun. Bersama diulang. Haza baitun.
Baik, sekali lagi. Ahadza baitun. Hadza baitun. baitun. Kira-kira artinya apa? Ahadza baitun. Apakah ini Apakah rumah? ini rumah? Apakah Nah, betul. Apakah ini rumah? Betul, Masya ini Allah. rumah? Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Jadi beda dengan pertanyaan di atas ya. Kalau pertanyaan di atas, mahadza, apakah apa ini gitu ya. Apa ini? Maka jawabannya hadza baitun. Tapi kata tanya yang kedua menggunakan alif yang bermakna apakah. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Maka jawabannya kita bisa menggunakan kalimat na'am. Ya. Na'am artinya apa? Iya. Ya, Iya. betul. Iya itu artinya na'am. Hadza baitun. Diulang lagi. Karena jawabannya Hadza adalah baitun. Hadza baitun. iya. Sama-sama. Kita ulangi Na'am. dari pertanyaan yang kedua. Ahadza baitun? Hadza Hadza baitun. Na'am. Na'am. Hadza baitun. na'am. Hadza Hadza baitun. baitun. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, boleh dipraktekkan oleh Pak Heri dan Pak Doni. Silahkan. Hadza Hadza baitun. Jawabannya, Hadza Hadza baitun. baitun. na'am, hadza baitun. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Kita baca dulu ya, Said sekalian, sahabat-sahabat sekalian, untuk halaman ke-6 atau halaman kedua sebetulnya ya, tapi kita mulai dari halaman ke-5 tadi. Baik. Kita perhatikan dan kita pelajari pola kalimatnya. Jadi pola kalimatnya sebetulnya sama, sederhana, tapi yang berbeda adalah kosakatanya. Jadi pola kalimatnya sama, atau pola kalimatnya yang kita pelajari sama, tapi mufradatnya atau kosakatanya mungkin berbeda. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Ma hadza. Diulang. Ma hadza. Sekali lagi. Ma hadza. Diulang. Ma Hadza. Hadza. Jawaban yang dimaksud hadza qamisun. Hadza qamisun. qamisun. Diulang. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Baik, ada yang tahu komis artinya apa? Gamis bukan? Baju. Nah, kita lihat gambarnya di sini ada kemeja ya, komis. Kemeja. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada gamis. Nah, gamis itu sebetulnya sudah beda makna, sebetulnya bukan kemeja. Tapi Oh, beda. kalau dalam bahasa Arab itu kita sering dengar ada pakaian apa? Jubah ya. Pakaian apa? Yang panjang itu untuk laki-laki bisa, untuk perempuan bisa. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu atau di Arab itu pakaian formal itu adalah baju gamis. Begitu. Kalau di kita pakaian formalnya apa? Meja. Kemeja. Begitu. Maka ini bisa diartikan kemeja atau baju gamis atau baju apa namanya? Baju jubah ya. Begitu. Yang panjang sampai ke mata kaki gitu ya. Hadza qamis. Hadza qamis. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini pola yang serupa dengan ini, ahadza baitun. Kita ulangi, ahadza sarirun, diulang. Hadza sarirun. Sekali lagi, ahadza sarirun. Hadza sarirun. Baik, artinya apa, sahabat sekalian? Apakah ini kasur? kursi? Kasur, betul. Kasur. Apakah ini kasur? Sarir itu artinya kasur.
Kasur. Jangan terjebak dengan Gambar. gambar di kiri ya. Betul, gambar di kiri ini kursi. Nah, yang dimaksud ini adalah jawabannya. Kalau tadi naam, ya di bawah, karena ini kursi, berarti jawabannya la, tidak. La. Tidak. Bukan ya? Bukan atau tidak. Hada kursiyun. Ini Ada kursiun. kursi. Yuk, sama-sama kita ulangi. Ahada sarirun. Diulang. Ahada Sarirun. Jawabannya la. La. Hada kursiyun. Ada Kursiyun. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kita terjemahkan, sahabat sekalian, apakah ini kasur, gitu ya? Oh, tidak. Oh, bukan. La itu bisa diartikan bukan atau tidak ya. Ini adalah kursi. Sesuai dengan terjemah dan gambarnya. Baik, kita lanjutkan. Polanya sama. Ahadza miftahun. Diulang. Ada miftahun. Haza miftahun. Sekali lagi. Ahadza miftahun. Ada Miftahun. Iya. Artinya apa ini? Apakah? ini kunci? Betul, kunci. Tadi sudah kita pelajari ya, kunci miftahun. Maka jawabannya apa? La. Hada qalam. Ada kolam. Belum. Yang benar adalah kolam, bukan miftah. Nah, sekali lagi ini adalah tanya jawab atau kalimat tanya dan kalimat jawab yang sedang kita pelajari. Karena di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran, Allah sering menggunakan kalimat tanya, juga kalimat jawab, atau pertanyaan dan pernyataan. Gitu ya. Baik, ini yang sedang kita pelajari dan sedang kita usahakan. Karena bahasa Arab ini sekali lagi menjadi salah satu pintu awal, atau menjadi pintu awal masuknya kita memahami ilmu Al-Quran dan ilmu diniyah yang lainnya. Ilmu-ilmu syariah yang lainnya. Sehingga sekali lagi bahasa Arab ini menjadi salah satu mata kuliah atau mata pelajaran di pesantren kita saat ini menjadi mata pelajaran wajib. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya ada mahadza. Diulang. Mahadza. Sekali lagi. Mahadza. 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 Jawabannya bareng-bareng. Hadza Najmun. najmun. Ada yang tahu artinya apa? Bintang. Najmun? Bintang. Ya betul, bintang ya. Najmun itu bintang. Nah, dalam Al-Quran ada ayat wan najmi idza hawa. Sungguh atau demi bintang ketika dia akan lenyap atau hilang. Nah gitu. Allah menggunakan kalimat najmun sebagai makna bintang. Orang yang sudah memiliki popularitas, orang yang ditempatkan tinggi seperti tingginya bintang, kelak akan hancur lenyap gitu. Karena itu sunatullahnya seperti itu. Orang yang sedang berkuasa saat ini tinggi seperti bintang, Allah gambarkan bintang akan hancur. Sebagaimana orang yang mungkin sedang berkuasa saat ini, atau siapapun itu, yang saat ini mungkin sedang ada di puncak, Allah akan pergilirkan, Allah akan lenyapkan, begitu ya. Sebagaimana tadi, makna ayat tadi. Hadza najmun, ini adalah bintang. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Nah, Said sekalian, para santri sekalian, gitu ya, kalimat-kalimat yang sudah dibaca dan dipelajari oleh kita di kelas ini, mohon nanti bisa diulang kembali, dimurojaah kembali, begitu ya, supaya setiap
kosakata bisa dipahami dari segi artinya. Jadi mohon sekali lagi, walaupun waktu kita terbatas begitu ya di kelas, namun ada waktu luang di luar kelas, mungkin setelah tilawah atau setelah tadarus begitu ya, bisa membuka pelajaran-pelajaran di pesantren online, khususnya mungkin bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini nanti erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi sekali lagi, para santri sekalian, bahasa Arab ini menjadi salah satu wasilah untuk mempermudah memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di sini ada tamrin. Tamrin itu ada yang tahu artinya apa? Tamrin? Tamrin. Tamrin itu artinya latihan, gitu ya. Sekali lagi, tamrin artinya apa? Tamrin. Latihan. Sekali lagi, tamrin artinya latihan. Apa yang akan kita latihkan di sini? Yang akan kita latihkan di sini adalah kita akan sama-sama ya menjawab dari pertanyaan yang ada di sebelah kanan kita. Jadi langsung dijawab berdasarkan gambar yang ada di sebelah kiri kita. Sama-sama. Ma hadza, diulang. Ma hadza. Jawabannya apa? Hadza tahun. Tahun, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Sama-sama. Ma hadza. Ini apa artinya? Hadza Kitabun. Ahsantum jamil. Bagus. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ma hadza. Jawabannya? Qalamun. Betul. Hadza qalam. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ma hadza. Ada jawabannya? Babun. Babun. Betul. Masya Allah. Ini pintu. Baik. Kemudian lanjut. Ma hadza. Jawabannya? Baitun. Baitun. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Ma hadza. Hadza. Jawabannya? Kursiun. Kursiun. Baik. Alhamdulillah. Nah, itulah latihan pertama kita. Alhamdulillah. Rata-rata semuanya sudah memahami begitu ya, materi yang sudah dipelajari. Alhamdulillah. Baik. Sekali lagi, karena ini adalah materi dasar, maka kalimat-kalimat yang digunakannya alhamdulillah relatif mudah, dan walaupun mudah, tapi karena kita bisa memahami materi pertama ini sudah luar biasa, gitu ya. Sudah luar biasa. Kita ke tamrin yang kedua. Tamrin yang kedua. Tadi apa artinya tamrin itu? Latihan. Latihan. Betul. Tamrin artinya latihan. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan di sebelah kanan kita. Kemudian di sebelah kiri ada jawabannya. Kalau yang di atas ada mahadza, kalau di bawah polanya adalah menggunakan a atau apakah. A di sini adalah apakah. Ayah sabul insan, apakah manusia mengira. A di sana adalah apakah. Begitu. Taib. Atau afala ta'kilun. Artinya apakah engkau tidak berpikir atau berakal gitu. Baik, alhamdulillah. Silahkan, mungkin barangkali ada yang sudah persiapan, insyaallah. Silahkan, boleh apa namanya menyesuaikan. Ya. Baik, kita lakukan mungkin beberapa latihan ya, sampai latihan yang ketiga. Nanti untuk man kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sama-sama kita kerjakan latihannya.
Nah, Bapak sekalian, ahadza baitun. Diulang. La. Hadza baitun. Ahadza Hadza baitun. masjidun. Jawabannya, Hadza na'am. masjidun. La. Na'am. Hadza Na'am. masjidun. Jangan lupa pakai na'am ya. Na'am atau la. Kalau benar na'am, kalau salah berarti la. Pertanyaan yang kedua, silahkan. Hadza Hadza miftahun. miftahun. Jawabannya, La. 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 Hadza Hadza qalamun. 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 Masya Allah. Dilanjut pertanyaan yang ketiga. Hadza qamisun. Tayyib. Jawabannya, Hadza qamisun. Naam. na'am. Betul. Na'am. Hadza Hadza qamisun. qamisun. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Hadza najmun. Tayyib. Hadza najmun. Jawabannya, Na'am. Naam. Na'am. Hadza 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 najmun. 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 Tayyib. Alhamdulillah. Nah, terakhir ada tamrin yang ketiga. Sebagai latihan terakhir kita. Boleh di sini kalimatnya sudah tidak berharokat. Kira-kira ada harokatnya tidak kalimatnya? ada. Sudah tidak ada ya. Ya. Baik. Tadi Pak Aristo sudah, Pak Heri sudah, Pak Doni sudah. Kita minta Pak Arifin. Siap. Boleh, Pak Arifin dibaca baris yang pertama. Sama ya. Silakan. Hadza maktabun. Betul. Hadza sarirun. Oh, yang itu. Hadza Baris. masjidun. Iya, betul. Hadza qalamun. Tayyib, Masya Allah. Boleh dilanjutkan ke baris selanjutnya. Oke. Hadza sarirun. Tayyib. Kemudian ma hadza. Lanjut. Hadza kursiyun. Tayyib. Baris terakhir. Silakan. Hadza baitun. Am? La. Hadza masjidun. Tayyib. Kemudian ma hadza. Hadza miftahun. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, sahabat sekalian, para santri yang Allah muliakan, ada sesi latihan memang seperti ini, begitu ya. Kita sudah diminta untuk membaca kalimat-kalimat yang tidak berharokat, atau bahasa kitanya kalimat-kalimat gundul, begitu ya. Nah, kalimat gundul atau bahasa Arab yang tanpa harokat itu dipelajari salah satunya adalah dengan metode pembiasaan. Sekali lagi, metodenya apa? Pembiasaan. Kenapa para kiai, para santri, para pelajar bisa membaca kalimat-kalimat bahasa Arab atau kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya? Karena terbiasa dibaca, terbiasa dipelajari salah satunya. Jadi ketika ada yang sudah hatam, sudah lancar, begitu ya, mempelajari kalimat-kalimat atau membaca salah satu kitab, kitab tafsir, kitab fikih, kitab apapun itu, karena sebelumnya ada proses pembelajaran pembiasaan. Nah, kita saat ini sedang dibiasakan untuk berlatih membaca kalimat-kalimat yang sudah tidak ada harokatnya ke depan, gitu ya. Jadi kendati pun, Ustadz saya masih awal, saya masih dasar, tidak apa-apa. Karena ini menjadi metode pembiasaan. Metode pembiasaan itu memang harus dipaksakan. Gitu ya, Alhamdulillah. Baik, terakhir mungkin diminta untuk diulangi ya. Boleh Pak Risto. Untuk latihan ketiga ini silahkan diulangi, dibaca. Pak Risto. Hadza maktabun. Betul. Hadza masjidun. Tayyib. Hadza qalamun. Tayyib. Hadza sarirun. Tayyib. Ma hadza. Tayyib. Hadza kursiyun.
Naam. Haza baitun. Baik. La haza masjidun. Ma haza? Haza miftahun. Miftah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat sekalian, itulah materi bahasa Arab yang bisa kita pelajari di pertemuan kedua atau materi awal kita. Sekali lagi, sebagai kalimat penutup dan kesimpulan, hari ini kita mempelajari tema hadza. Ini kemudian digabung dengan kalimat tanya, yaitu ma hadza, apa ini? Dan kalimat tanya yang kedua, ahadza, apakah ini? Dan beberapa kosakata atau mufradat yang kita pelajari juga, begitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi setelah kita melakukan pertemuan ini, kendati pun mungkin belum ada tugas atau tidak ada tugas, gitu ya, belum atau tidak ada tugas dari para asatid umumnya, khususnya untuk mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Arab ini, para santri sekalian, kita berkewajiban untuk melakukan murojaah atau mengulang, gitu ya, minimal dibaca, gitu ya, minimal dibaca sekilas, 2 kilas, gitu ya, 1 kali, 2 kali, sehingga apa yang sudah kita pelajari insya Allah akan lebih kuat menempel di pikiran dan di hati kita. Karena Imam Syafi'i berpendapat dalam salah satu kaulnya, ilmu itu memang harus masuk ke hati kita. Awalnya memang ke pikiran kita, ke akal kita, tapi harus meresap di dalam hati kita. Sehingga ilmu itu bisa memberikan manfaat bagi yang memahaminya, juga bagi yang disampaikan atau ke orang-orang di sekitar kita. Begitu. Itu saja barangkali sahabat-sahabat sekalian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada Pak Ustadz. Boleh, Videonya silahkan. ini dikirim lagi Pak Ustadz. Insya Allah kita rekam, ini sudah direkam, jadi nanti akan dikirimkan lagi melalui bentuk YouTube ya nanti, video YouTube. Ya, ya. Ya. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya. Pokoknya semua mata pelajaran itu sudah direkam oleh kita, sudah direkam. Ini sebagai wasilah ya, wasilah untuk murojaah kita. Baik. Ya, terima kasih. Afwan. Baik. Ada lagi barangkali dari sahabat-sahabat yang lain? Jika tidak ada atau mungkin pertanyaannya muncul di kemudian begitu ya, boleh ditanyakan langsung di grup kita, insyaallah. Nanti ada beberapa asatid yang kita tugaskan untuk menjawab atau merespon. Barangkali ada pertanyaan yang belum terespon, mohon itu ditanyakan kembali. Khawatir tertimbun chatnya, gitu ya. Sekali lagi, khawatir tertimbun chatnya, mohon itu disampaikan kembali. Sekali lagi, jangan berkecil hati dan jangan merasa tidak enak begitu ya, karena pertanyaannya tertimbun, tapi mohon dengan besar hati pertanyaannya diulang lagi begitu ya barangkali. Karena kalau di chat itu kan seperti itu, terkadang tertimbun dengan informasi-informasi yang baru ya. Ala kulli halin wa ala kulli dzurufin, sahabat-sahabat sekalian, itulah materi yang saat ini bisa kita awali, kita pelajari terkait dengan hadza. Insya Allah kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Sebetulnya masih tentang hadza ya, tapi ada kata tanya man setelahnya yang akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Hayya bina naktafi bi kalimatil hamdalah. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, sampai jumpa. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Sayyid wa Sayyidah.